Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Zahro. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan membahas jurnal mengenai gambaran kelainan sistem endokrin pada autisme. Selanjutnya, pendahuluan. Autisme adalah kelainan neurologis dengan beberapa gambaran gejala. Kanker pada tahun 1943 menggambarkan ada 4 sifat utama dari autisme, yaitu gangguan interaksi sosial timbal balik, kelainan bahasa, perilaku berulang, dan kisaran minat yang sempit. Gejalanya dapat bervariasi dari ringan hingga berat, menurut Gadad et al. 2013. Kemudian, diagnosis banding autisme adalah Attention Deficit Hyperactive Disorder atau ADHD, gangguan afektif dan kecemasan. Kebanyakan pasien autisme tidak dapat memahami ekspresi wajah dan emosi dengan tepat sesuai usia mereka, menurut Tarin et al. 2012. Nah, pada autisme terjadi aktivitas neuron yang berbeda pada amigdala dan hipokampus yang berkaitan dengan beberapa hormon endokrin, neuropeptida, neurotransmitter, hormon dan senyawa menyerupai hormon mengkode perilaku sosial dalam perkembangan otak. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa hormon memiliki peran penting terjadinya autisme, menurut Tarin et al. 2012. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu melibatkan 35 anak laki-laki autis prapubertas atau berusia 3-10 tahun. Kadar testosteron yang diukur dengan pengambilan darah vena dan diukur menggunakan korelasi masalah Messenger Child Behavior Rating Form atau NCBRV. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Kadar testosteron prenatal yang tinggi akan meningkatkan risiko autisme di kemudian hari, menurut Tarin et al. 2012. Jumlah pengulangan sitosin adenin guanin atau SAG, gen yang mengkode reseptor androgen pada ekson pertama menentukan sensitivitas reseptor androgen. Jumlah pengulangan SAG yang lebih rendah berefek meningkatkan androgenik. Sensitivitas reseptor androgen yang tinggi meningkatkan risiko autisme, hiperaktivitas, dan perilaku kriminal, menurut Pivovarkova et al. 2016. Banyaknya perubahan dalam pengkodean gen reseptor androgen dapat pula mempengaruhi wanita terjadinya autisme. Wanita autisme memiliki kondisi androgenik yang tinggi seperti sindrom ovarium polikistik, peningkatan kejadian hirsutisme, periode menstruasi yang tidak teratur, pubertas yang tertunda, dan jerawat yang berat. Wanita ini akan memiliki peningkatan risiko memiliki anak autis karena keadaan hyperandrogenik tersebut, menurut Tarin et al. 2012. Selanjutnya, efek testosteron dapat dipacu melalui peningkatan sensitivitas reseptor androgen. Gejala hiperaktif pada autisme dipicu oleh peningkatan efek testosteron prenatal yang meningkat sensitivitas reseptor androgen, menurut Pivovarkova et al. 2016. Anak-anak autis mengalami penurunan kadar kortisol pada pagi hari dan terjadinya peningkatan parameter psikologis yaitu stres dan fungsi sensorik. Penurunan kadar hormon melatonin yang rendah pada anak autisme dikarenakan defisiensi asetil serotonin O-metiltransferase atau ASMT pada jalur melatonin. Kekurangan melatonin dapat menyebabkan abnormalitas sinaptogenesis, menurut Tarin et al. 2012. Kekurangan reseptor sekretin dapat menyebabkan fenotip sosial yang kaku dan gangguan kemampuan mengenali lingkungan sosial yang menyerupai dengan kondisi autisme, menurut Tarin et al. 2012.
Kesimpulannya yaitu gangguan neuroendokrin pada autisme berupa peningkatan kadar testosteron, penurunan beberapa hormon seperti kortisol, oksitosin, IGF-1, melatonin, hormon tiroid, dan sekretin. Kecacatan pada reseptor vasopressin arginin juga dapat menyebabkan autisme. Namun penelitian ini harus lebih lanjut lagi dengan populasi yang lebih besar untuk diperlukannya memperkuat hipotesis ini. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.